Pernah nggak sih kamu pulang kerja atau sekolah badan udah capek banget, tapi kamu tahu kamu harus duduk di depan komputer buat belajar perangkat lunak yang super rumit kayak Blender. Bawahannya pasti berat banget kan? Rasanya pengen langsung nyerah dan rebahan aja. Nah, kita semua pasti pernah kok ada di fase itu. Tapi gimana kalau sebenarnya solusi dari rasa frustrasi ini tuh tersembunyi di balik alasan kenapa masalah itu sendiri ada? Di penjelasan kita kali ini, kita bakal bongkar semuanya. Kita akan lihat gimana caranya kamu bisa benar-benar bebas berekspresi tanpa batas. Coba bayangin angka ini, 94%. Yap, itu tingkat kegagalan yang benar-benar masif. 94% orang gagal waktu nyoba belajar perangkat Linux semacam ini. Dan jujur aja, ini jadi semacam paradoks yang aneh banget. Maksudnya, sekarang kan kita punya komunitas yang luar biasa suportif. Belum lagi pasokan materi gratis yang nggak ada habisnya. Dari tutorial di internet sampai kursus lengkap, semuanya ada. Harusnya belajar jadi jauh lebih gampang dong. Tapi yuk kita lihat realitasnya. Jadi pertanyaannya, kenapa belajar malah kerasa makin susah, padahal ada ribuan tutorial gratis di luar sana? Kamu mau bikin teks animasi? Ada kursusnya. Mau bikin grafis bergerak yang keren? Wah, panduan langkah demi langkahnya ada ratusan. Tapi ironisnya, kelimpahan sumber daya yang luar biasa ini secara nggak sadar justru ngejebak kita. Sistemnya seolah-olah udah diatur supaya kita rentan gagal. Kok bisa? Oke, kita masuk ke rintangan pertama, jebakan tutorial. Ini adalah ilusi seolah-olah kita udah berkembang, padahal sebenarnya kita jalan di tempat. Kalau di komunitas, ini sering banget disebut sebagai penjara tutorial. Dan wah, ini rasanya bikin frustrasi banget. Gini, ini adalah momen di mana kamu bisa ngikutin video panduan dengan sangat lancar, selangkah demi selangkah. Kamu hafal semua jalan pintasnya, dan ngerti fungsi dasar alat-alatnya. Tapi, begitu disuruh bikin proyek orisinal kamu sendiri dari nol, tiba-tiba otak membeku. Terlalu bergantung sama panduan, itu nyatanya malah mencegah kamu untuk benar-benar nerapin apa yang sebenarnya udah kamu pelajari. Ibaratnya gini deh, coba bayangin balita yang baru belajar jalan. Di awal-awal pasti kita pegangin terus tangannya kan? Itu bagus banget, dan yang paling penting, aman. Nah, tutorial tuh persis kayak gitu. Mereka selalu megangin tangan kamu. Tapi, kalau dipegangin terus-menerus, si balita ini nggak akan pernah benar-benar belajar gimana rasanya menjaga keseimbangan. Kamu cuma bisa mengasah keterampilan kamu yang sebenarnya kalau kamu berani ngelepas pegangan itu, berani jatuh, terus bangkit lagi. Terus gimana dong cara kita kabur dari penjara ini? Nah, ini dia rencana pelarian selangkah demi selangkah untuk ngebangun kemandirian kamu. Langkah pertama, pelajari dulu satu konsep spesifik. Misalnya, kamu belajar tentang konsep proximity nodes dari Ducky 3D. Langkah kedua, nah ini kunci pentingnya. Jangan ditiru sama persis. Terapin dengan cara yang beda. Kalau di tutorialnya efek itu dipakai buat ngegerakin objek, coba deh kamu pakai konsep itu buat ngubah ukuran objek kamu. Adaptasi kecil ini bakal maksa kamu buat ngelepas pegangan tangan sang kreator tutorial. Dan terakhir, langkah ketiga, mulai bangun proyek pribadi kamu sendiri. Pakai tutorial cuma kalau kamu benar-benar mentok di satu masalah teknis yang super spesifik. Sekarang kita lanjut ke rintangan kedua, beban psikologis. Di sini, kita beralih dari masalah teknis ke peperangan emosional di dalam kepala seorang seniman. Pernah dengar sindrom penipu? Ini adalah perasaan kronis di mana kamu ngerasa kalau kamu ini cuma pura-pura jago aja. Asal kamu tahu, hampir setiap seniman ngalamin ini. Bahkan mereka yang udah punya pengalaman belasan tahun di industri pun kadang masih berjuang ngelawan perasaan ini tiap hari. Gampang banget kan ngerasa nggak cukup baik? Apalagi kalau tiap buka internet kita terus-terusan disuguhi sorotan karya terbaik dari orang lain. Nah, salah satu alasan kenapa perasaan minder ini bisa kuat banget, itu bisa dijelasin pakai istilah dari dunia permainan yang namanya power creep. Ini adalah situasi di mana konten atau pembaruan baru bikin pencapaian lama kita kerasa usang, membosankan, dan nggak memuaskan lagi. Ini tuh analogi yang pas banget buat ngejelasin kenapa tiang gawang kesuksesan di kepala kita tuh terus aja berpindah tanpa henti. Coba kita lihat gimana realitas kita terdistorsi oleh si power creep ini. Diri kamu di masa lalu mungkin bakal jingkrak-jingkrak kesenengan pas dapat 1.000 penayangan. Tapi diri kamu yang sekarang dapat 20.000 penayangan aja malah ngerasa kecewa. Padahal, coba pikirin lagi deh. 20.000 orang itu sama dengan separuh stadion sepak bola yang penuh buat ngeliatin karya kamu. Gila kan? Kita harus mulai membiasakan diri buat ngeliat karya kita yang sekarang pakai kacamata bangga dari diri kita di masa lalu. Emang sih nggak ada solusi instan buat masalah ini. Tapi ada 3 mekanisme pertahanan praktis yang bisa kamu pakai. Pertama, jujur aja dan akui kekuatan spesifik kamu. Mungkin kamu luar biasa di animasi, atau ternyata pemahatan kamu tuh detail banget.
Kedua, selalu letakkan pencapaian kamu dalam perspektif diri kamu di masa lalu. Dan ketiga, bagikan karya kamu sama rekan sesama kreator yang benar-benar ngerti seberapa susahnya bikin karya itu. Mereka paham kompleksitasnya dan bisa narik kamu keluar dari gelembung keraguan kamu sendiri. Intinya, sindrom ini tuh sesuatu yang bakal kita pelajari untuk bisa hidup bersamanya, bukan penyakit yang bisa disembuhkan secara permanen. Dan sampailah kita di rintangan ketiga, jangkar utama. Kalau kamu ngabaikin rintangan eksistensial yang terakhir ini, wah, kegagalan hampir dipastikan bakal terjadi. Ini soal nemuin alasan sejati kenapa kamu mau berkreasi. Coba kita bandingin dua tujuan ini biar kerasa bedanya. Bayangin ada orang yang kerjaannya memproduksi iklan pemasaran. Kerjanya sih gampang, tapi di hati rasanya kosong dan gak signifikan buat dunia. Terus, bandingin sama dokter hewan yang harus kerja berjam-jam, ngelakuin operasi berat yang melelahkan di tengah malam. Kerjaan itu jelas super sulit, tapi karena didorong oleh hasrat dan kasih sayang, mereka tetap jalan. Perbedaan ini ngeliatin seberapa kritisnya sebuah tujuan. Kamu harus punya nilai yang bisa terus dorong kamu maju. Buat ngebantu kamu menggali motivasi intrinsik itu, coba tanyain 3 hal ini ke diri kamu sendiri. Apa masalah di sekitar saya yang pengen banget saya pecahin? Apa yang diam-diam saya harap bisa saya lakuin? Dan apa yang sebenarnya sangat saya kagumi ketika orang lain berhasil ngelakuinnya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang bakal ngebantu kamu nemuin dorongan terdalam kamu. Dorongan yang bakal menopang kamu, bahkan pas kamu ketemu masalah teknis ke 1000 kalinya yang bikin kamu pengen menyerah. Ada satu kutipan yang menyimpulkan ini dengan sangat sempurna. Rasa ingin tahu seringkali lebih dari cukup untuk mulai belajar, tetapi mencari makna yang lebih dalam akan menjadi solusi agar kamu tidak menyerah. Penasaran itu emang percikan api yang bikin kamu ngebuka perangkat lunak di hari pertama. Tapi, tujuan yang lebih dalam itulah yang bertindak sebagai jangkar yang kuat saat kamu menghadapi krisis eksistensial di tengah proses kreatif kamu. Jadi, setelah kamu paham jebakan tutorial, sadar soal perangkap mental sindrom penipu, dan ngerti betapa pentingnya nyari tujuan utama kamu, pertanyaannya sekarang, apakah kamu udah siap? Siap buat buka perangkat lunak kamu, melarikan diri dari penjara tutorial dan berani gagal dengan syarat kamu sendiri? Ingat ya, kegagalan yang kamu alami sendiri secara mandiri adalah langkah pertama yang paling nyata menuju kebebasan kreatif. Yuk, mulai berkarya!